Video pembelajaran sebagai sumber belajar oleh Laili Rahmawati, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam, SD Negeri Ujung Manik 2, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. PPG dalam jabatan tahun 2022, tugas lokakarya perangkat pembelajaran, membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 semester. Sebelum kita melanjutkan, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memahami makna Quran surah At-Tin. Semuanya, hari ini kita memasuki KD 3.1, yaitu memahami makna Quran surat At-Tin dengan tujuan pembelajaran yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil, menulis kalimat dalam Quran surat At-Tin, menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin, mengetahui makna Quran surat At-Tin dengan benar, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Selanjutnya, memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi ke Madinah. Diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama. Buah tin. Kandungan ayat yang pertama yaitu tin adalah sejenis buah yang terdapat di Timur Tengah, berserat tinggi, rasanya manis dan berbiji seperti tomat. Manfaat buah tin antara lain obat penghancur batu pada saluran kemih, obat sakit pinggang, tekanan darah tinggi, obat batuk. Kandungan selanjutnya yaitu zaitun adalah jenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar Laut Tengah. Pohon dan buahnya berwarna hijau, ada yang hitam pekat, bentuknya seperti buah anggur. Manfaat buah zaitun sering dimanfaatkan sebagai asinan dan diambil minyaknya. Dalam Al-Quran, buah zaitun disebut sebagai syajarah mubarakah, tumbuhan yang banyak manfaatnya. Selanjutnya, kandungan ayat yang kedua adalah Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia, memiliki ketinggian 2.285 meter, disebut sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa karena sebagai tempat diangkatnya Nabi Musa menjadi Rasul dan menerima wahyu pertama. Pada malam Mi'raj, Rasulullah berhenti di sini untuk melakukan sholat sebagai penghormatan terhadap kesucian tempat ini. Kandungan ayat yang ketiga yaitu kota yang aman, yaitu kota Mekah, karena siapapun yang memasukinya akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Dikenal juga dengan Kandungan ayat yang keempat yaitu Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna, tetapi akan turun derajatnya menjadi yang paling hina jika sikap dan perilakunya keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah. Selanjutnya, ayat yang kelima, kandungannya yaitu orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian akan selamat kehinaan di dunia dan di akhirat. Kandungan ayat yang keenam yaitu pada hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Allah sudah menunjukkan bukti-bukti datangnya hari kiamat. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Allah mengingatkan manusia supaya tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus terhadap dosa dan Selanjutnya, kandungan ayat yang ketujuh. Allah adalah yang maha mengetahui
sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Tidak ada perbuatan walaupun sekecil atom yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat. Ayat yang ke-8, Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan surga dan ridhonya. Jika buruk amalnya, maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula, yaitu neraka. Pengamalan sikap surat At-Tin yang pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengimani pembalasan, berbakti kepada orang tua, membantu kepada sesama. Semuanya, sekarang kita berlatih soal. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Soal yang pertama yaitu tuliskan manfaat buah tin dan zaitun. Yang kedua, Gunung Sinai disebut juga dengan. Yang ketiga, Ummul Qura, sebutan bagi kota. Yang keempat, tuliskan penerapan surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan, tetap menjaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.